Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa belajar kembali di kelas ini. Itu salah satu nikmat yang harus kita syukuri. Nah, anak-anak, walaupun saat ini pandemi sudah berlalu, sebaiknya kita tetap menerapkan protokol kesehatan agar kita terhindar dari penyakit menular dan virus. Nah, yang bawa masker, tolong dipakai maskernya. Ayo. Yo, yang bawa masker siapa? Dipakai ya maskernya ya. Nggak ada yang bawa nih, cuma satu orang aja. Ya sudah, nanti pada pertemuan berikutnya tolong semuanya membawa masker ya. Kita biasakan menerapkan protokol kesehatan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, agar apa yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan dan ilmu yang bermanfaat, kita awali dengan membaca doa. Silahkan Angga dipimpin doa. Tempat duduk siap. Sebelum belajar mari kita baca doa di dalam hati dimulai. Selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu akan absen kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang hadir tolong bilang hadir Bu dan mengangkat tangan ya. Abdul Aziz, Ahmad Fauzan, Ahmad Tadarus, Alfa, Alan Maulana, Andika, Angga, Kesya, Dimas, Erlin, Farid, Jin, Gugun Gunawan, Jahari, Lukman Hakim, Mira Nur Alia, Muhammad Zihad Islami, Alfa, Muhammad Hojali, hadir, Muhammad Nabil Muzaki, Muhammad Fikri, Muhammad Alan, Alfa, Muhammad Ridho Saputra, Kudrotul Maulana, Rifani, Rizky, Rismayati, Romi Alwanabil, Seha, Siti Fadila, Sujiman, Sukia, Winda Yulastri, Humaydi, Rehan, Muhaimin, Riki Behaki. Oke. Anak-anak, tahu nggak sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 28 bulan Oktober. Biasanya kita memperingati hari apa pada hari itu? Hari Sumpah Pemuda. Iya, pintar ya. Berarti kalian masih ingat.
Nah, oleh karena itu, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Yuk, semuanya berdiri ya. Ojan dipimpin ya, jadi dirijen. Menjadi tanggunganmu terhadap Musa. Menjadikan tanggungan terhadap Musa. Satu, dua. Bangun pemudi pemuda Indonesia. Tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Yeay, tepuk tangan buat kita semua. Silahkan duduk kembali. Oke. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang jaringan komputer dan internet. Nah, kalian masih ingat gak pembelajaran sebelumnya kita mempelajari apa? Tentang virus, malware, terus hardware, software, brainware, bunyi bip, blue screen, apa lagi? Virus, Bluetooth dan infrared, terus wired dan wireless. Nah, pada pertemuan ini kita akan pelajari tentang jaringan komputer dan internet. Nah, ini dia kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai pada hari ini. Silahkan dibaca. Ini tuh di layar. Kompetensi dasar apa? Kompetensi dasar mengenal jaringan komputer lebih teknis, menjelaskan komponen jaringan dan mekanisme yang terjadi dalam sebuah jaringan, menjelaskan jenis-jenis indikator pencapaian kompetensi. Pengetahuan 1. Menjelaskan pengertian, topologi dan jenis-jenis jaringan komputer. 2. Menjelaskan manfaat jaringan komputer. Keterampilan 1. Mengidentifikasi komponen-komponen jaringan komputer beserta fungsinya. 2. Menjelaskan media transmisi dalam jaringan komputer. 3. Menjelaskan IP address dan permasalahan pada IP address. Nah, selanjutnya ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nih, silahkan dibaca.
Tujuannya apa? Satu, menjelaskan pengertian topologi dan jenis-jenis jaringan komputer dengan benar. 2. Menjelaskan manfaat jaringan komputer dengan baik. 3. Menjelaskan komponen jaringan dan mekanisme yang terjadi dalam sebuah jaringan dengan benar. 3. Mengidentifikasi media transmisi dan fungsinya dengan baik. 5. Menjelaskan permasalahan IP address dengan baik. Udah. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada berapa? Ada 5. Nah, Ibu punya pertanyaan pretest. Sebelum kita lanjut ke materi, silahkan kalian akses link tersebut untuk mengerjakan soal pretest. Ibu sudah kirim linknya di grup kelas, silahkan dibuka. Ayo dibuka, akses linknya. Kenapa? Oh, nggak ada. Siapa yang sudah bisa akses? Siapa? Mana? Akses link pretest ya, jangan post test. Yang post test nanti setelah pembelajaran selesai. Ya, silakan diisi. Enggak. Nah, isi nama, kelas, kemudian di situ ada 5 pertanyaan esai. Ibu kasih waktu 5 menit kalian untuk mengisi soal pretest. Oke, sudah ya. Silakan dikirim jawabannya. Oke, udah selesai, waktunya sudah habis. Silakan kalian kirim jawaban pretestnya. Nah, kita lanjut ke materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini itu ada 7 poin. Yang pertama, pengertian jaringan. Yang kedua, topologi jaringan. Yang ketiga, jenis-jenis jaringan komputer. Yang keempat, manfaat jaringan komputer. Yang kelima, komponen jaringan komputer. Keenam, media transmisi. Dan yang terakhir, IP address. Oke, kita ke yang pertama dulu tentang jaringan komputer. Ya. Silakan dibaca dengan suara lantang ya. Jaringan komputer adalah sistem jaringan yang membantu komputer untuk saling berinteraksi, baik itu dalam skala lokal ataupun global. Jaringan komputer memungkinkan dua device atau lebih saling berhubungan baik secara fisik maupun secara logika, yang saling berkomunikasi untuk bertukar data atau informasi. Dalam bertukar data maupun informasi, tentunya ada pihak yang menerima dan pihak yang memberi. Pihak menerima layanan disebut client, sedangkan yang memberi layanan disebut server. Jaringan komputer menggunakan 2 buah atau lebih perangkat dengan menggunakan sebuah sistem komunikasi yang terstandarisasi secara global, yaitu Transmission Control Protocol Internet Protocol Suite TCP/IP. Nah, jadi di sini pengertian jaringan komputer itu apa namanya? Ya, buat menghubungkan atau meninteraksikan antara 2 device atau lebih ya. 2 device itu apa? Device itu adalah
peralatan. Misalkan komputer dengan komputer yang lainnya bisa saling terhubung. Komputer dengan smartphone bisa saling terhubung, dan komputer dengan peralatan lainnya, misalkan dengan printer atau dengan apa namanya, dengan apa lagi, dengan media penyimpanan lainnya, apa dengan server bisa saling terhubung dan berbagi informasi gitu ya. Next, kita ke materi yang kedua, yaitu tentang topologi jaringan. Nah, ini topologi jaringan, Gugun silakan dibaca. Topologi jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTV, fiber optik maupun tanpa kabel, nirkabel, sebagai media transmisi. Dalam hal ini akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walau berbeda tempat. Berikut adalah jenis-jenis topologi jaringan komputer. A. Topologi bus. B. Topologi star. C. Topologi ring. D. Topologi mesh. E. Topologi tree. F. Topologi hybrid. Oke. Ibu jelaskan secara singkat ya. Nah, di sini topologi ini kan ada jenis-jenisnya nih. Ada bus, topologi star, topologi ring. Di sini Ibu hanya menampilkan gambar-gambarnya saja karena untuk karakteristik, kelebihan dan kekurangannya sudah ada di bahan atau materi pembelajaran yang Ibu kirim di grup kelas ya. Silahkan nanti kalian baca-baca untuk lebih lengkapnya. Di sini ada topologi bus. Nah, bentuk rangkaiannya seperti ini nih. Seperti bus ya. Jadi ada satu kabel yang membentang dan menghubungkan dengan komputer-komputer klien ya. Jadi si server satu ini dia ada satu kabel yang membentang, kemudian nanti kabel yang membentang ini terhubung dengan komputer-komputer klien ya. Kemudian topologi star. Nah, bentuknya seperti ini. Ini hubnya yang menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya. Jadi ini pusatnya. Kemudian topologi ring, sesuai dengan namanya, karena ring itu apa? Ring adalah cincin kan? Nah, jadi bentuknya dia melingkar seperti ini, seperti cincin. Ingatin aja namanya ring, berarti dia bulat seperti cincin. Kemudian topologi mesh. Nah, topologi mesh ini seperti ini. Ya, jadi dia membentuk apa nih? Banyak sisi ya ininya. Dan ininya tengahnya itu membentuk bintang. Kemudian topologi tree. Nah, topologi tree susunannya dia seperti pohon, kemudian ada ranting-rantingnya. Yang selanjutnya topologi hybrid. Topologi hybrid ini adalah topologi yang terbentuk dari bermacam-macam topologi. Jadi dia kayak perpaduan ya. Di sini ada topologi ring. Nah, kemudian di sini ada topologi apa nih? Yang tadi itu yang berpusat topologi apa namanya? Coba kita lihat lagi. Star. Topologi star, kemudian ini ada topologi bus ya. Jadi dia saling menyambungkan. Terbentuk dari berbagai topologi. Kita next ke materi yang ketiga, yaitu tentang jenis-jenis jaringan komputer. Nah, jenis-jenis jaringan komputer ini dibedakan berdasarkan area atau cakupan wilayahnya ya. Yang pertama ada LAN. LAN itu adalah Local Area Network. Jaringan LAN ini digunakan untuk misalkan di area lokal aja, misalkan dalam satu gedung, dalam satu ruangan gitu ya. Kemudian jaringan MAN. MAN itu singkatan dari Metropolitan Area Network. Jadi si jaringan MAN ini lebih luas cakupannya daripada LAN. Dia menghubungkan satu gedung dengan gedung yang lainnya jaringannya ya. Kalau LAN kan cuma satu gedung aja nih. Kalau MAN dia menghubungkan gedung yang satu dengan gedung yang lainnya. Misalkan ini ada
Misalkan di sebuah apa ya namanya perusahaan ini ada cabang-cabangnya misalkan, terus ini dihubungkan oleh jaringan MAN. Kemudian yang ketiga ada Wide Area Network. Nah, wide ini lebih luas lagi dari MAN. Nah, dia cakupannya nih. Dia lebih luas, misalkan dalam satu pulau atau antar pulau ya. Kemudian yang keempat ada PAN, yaitu Personal Area Network. Ini adalah jaringan pribadi ya. Misalkan yang kita miliki itu kita punya laptop, kita punya headset, smartphone, ada mouse, ada printer. Nah, ini kan kita bisa saling mengintegrasikan kan atau menghubungkan perang komputer misalkan dengan printer, menghubungkan komputer dengan headset, kemudian menyambungkan laptop dengan smartphone, dengan tethering atau bluetooth ya. Seperti yang kita miliki atau yang kita biasa gunakan. Nah, selanjutnya di sini ada jaringan CAN, yaitu Campus Area Network, yaitu jaringan yang khusus menghubungkan gedung-gedung dalam satu kampus. Nah, kemudian ada SAN, Storage Area Network. Jadi ini yang menghubungkan dengan satu penyimpanan. Jadi jaringannya khusus menghubungkan ke satu penyimpanan. Kemudian ada VPN, Virtual Private Network. Ini jaringan tapi dia ada kayak ada apanya ya? Jaringan yang luas, kemudian ada dindingnya, dinding pengamannya. Agar jaringan tersebut tidak mudah dijebol atau dirusak oleh virus atau malware atau cyber ya, oleh cybercrime. Nah, selanjutnya manfaat jaringan komputer. Siapa nih yang belum baca? Lukman, baca apa aja manfaat jaringan komputer? Manfaat jaringan komputer. Adanya jaringan komputer memiliki beberapa manfaat, diantaranya A. Berbagai perangkat keras, B. Berbagai program atau data, C. Mendukung kecepatan berkomunikasi, D. Memudahkan pengaksesan informasi. Oke. Makasih. Kita next. Selanjutnya ke komponen jaringan komputer. Nah, komponen jaringan komputer. Nah, di sini ada gambar-gambarnya ya. Coba Rifani dibaca apa aja komponen jaringan komputer? Komponen jaringan komputer. Kerja perangkat keras jaringan perlu didukung dengan komponen-komponen yang maksimal serta saling bekerja sinergis. Berikut adalah komponen-komponen pada perangkat keras jaringan. A. Komponen komputer server, B. Komputer client, C. Kabel koaksial, UTP fiber optik, D. Switch, E. Konektor, F. Breaker, G. Hub, H. Access point, I. Modem, J. Router, K. Router, I. Network card. Oke. Terima kasih. Nah, jadi ini ada berapa komponen jaringan komputer? Ada 12 ya. Nah, untuk pengertian dan fungsi-fungsinya ini silahkan kalian baca di materi pembelajaran yang Ibu kirim di grup kelas ya. Silahkan dibaca. Ibu di sini hanya menampilkan poin-poinnya saja. Nah, selanjutnya kita ke media transmisi. Media transmisi pada jaringan komputer ada dua macam, ada media transmisi fisik dan ada media transmisi non fisik. Nah, coba dibaca
Bu ya. Media transmisi pada jaringan komputer. Media transmisi adalah saluran antara pemancar atau pemberi sinyal dan penerima data. Saluran tersebut menjadi penghubung data yang dikirim dari satu tempat ke tempat lain. Media transmisi secara luas diklarifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu media transmisi fisik dan media non-fisik. 1. Media transmisi fisik. Media transmisi fisik bisa disebut juga sebagai media transmisi wired atau bounded. Sinyal data dari pengirim ditransmisikan, diarahkan dan dibatasi dalam jalur sempit dengan menggunakan tautan fisik berupa kabel atau bahan konduktor. Karakteristik dalam media transmisi fisik adalah memiliki kecepatan transfer data yang tinggi, aman, dan umumnya untuk jarak yang relatif lebih pendek. Yang termasuk dalam media transmisi fisik pada jaringan adalah kabel twisted pair, kabel koaksial, kabel fiber optik, stripline dan microstripline. Selanjutnya tentang media transmisi non fisik. Coba dibaca. Namanya siapa? Abdul Aziz. Baca ya, nyalakan suaranya. Media transmisi non-fisik. Media transmisi non-fisik juga disebut sebagai media transmisi wireless atau unbounded. Media ini mengandalkan gelombang elektromagnetik dan tidak memerlukan media fisik untuk transmisi sinyal data. Karakteristik dan media jenis ini adalah sinyal disiarkan melalui udara, cenderung kurang aman, dan dapat digunakan untuk jarak yang lebih jauh. Banyak pengguna memilih media transmisi wireless karena lebih nyaman daripada memasang kabel. Selain itu, banyak bisnis telekomunikasi yang menggunakan media transmisi wireless pada lokasi yang tidak memungkinkan untuk dipasang kabel. Yang termasuk dalam media transmisi non-fisik pada jaringan adalah gelombang radio, gelombang mikro, infrared, dan satelit komunikasi. Oke, jadi media transmisi itu ada berapa? Apa aja? Media transmisi fisik dan media transmisi non fisik. Kalau yang fisik itu menggunakan kabel ya, atau disebut juga yang dulu minggu kemarin kita pelajari itu tentang wire, itu sama aja. Wire itu disebut juga dengan media transmisi fisik. Dia menggunakan kabel apa? Kabel UTP, kabel koaksial, kabel fiber optik ya. Kemudian yang kedua itu media transmisi non fisik atau disebut juga dengan wireless atau tanpa kabel ya, yang sekarang banyak digunakan seperti wifi contohnya. Kemudian sinyal seluler, sekarang kan kita tanpa kabel kan. Kalau dulu kita menggunakan telepon telepon rumah itu yang menggunakan kabel. Sekarang smartphone tanpa kabel, dia menggunakan sinyal atau gelombang elektromagnetik ya. Ini ya kalau media transmisi non fisik emang lebih praktis gitu ya. Jadi kita nggak perlu narik kabel yang panjang, tapi keamanannya kurang dibandingkan dengan
transmisi fisik ya. Jadi mudah namanya dimasuki oleh pengganggu atau mudah error gitu ya. Nah, kita ke materi yang terakhir yaitu tentang IP address. Nah, apa itu IP address? Nah, coba Erlin dibaca, apa itu IP address? IP address adalah serangkaian angka yang menjadi identitas perangkat yang terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Fungsinya seperti nomor rumah pada alamat, yaitu untuk memastikan agar data dikirimkan ke perangkat yang tepat. Panjang rangkaian angkatnya adalah dari 0000 sampai 255, 255, 255, 255. IP adalah singkatan dari Internet Protocol atau dalam bahasa Indonesia berarti produktor internet. Jadi address atau Internet Protocol address adalah alamat protokol internet. Alamat IP itu mengidentifikasikan segala perangkat yang terhubung ke jaringan baik jaringan internet pada umumnya maupun lokal. Jadi Internet Protocol address atau alamat IP adalah serangkaian angka unik yang mengidentifikasikan komputer atau perangkat dalam jaringan. Fungsi IP address adalah sebagai media komunikasi bagi sesuatu perangkat agar terminat untuknya dia akan ke tujuan yang tepat melalui jaringan. Semuanya perhatiannya ke depan ya. Nah, selanjutnya ini ada video yang menjelaskan tentang konsep dasar IP address komputer. Yuk, mari kita lihat tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang IP address. Ini kalau kita tadi materi kemarin dari video sebelumnya kita sudah bahas tentang IP. Hari ini kita akan membahas tentang IP address. Materi ini disampaikan untuk anak-anak SMK nanti yang merupakan dasar. Ini adalah basic untuk teman-teman PKJ tidak akan melanjutkan Enggak masuk. depannya. Yang kedua, ini ditujukan untuk teman-teman mahasiswa yang baru belajar atau baru menempuh mata kuliah jaringan komputer dasar. Mudah-mudahan ini bisa digunakan sebagai referensi untuk sedikit mengenal tentang IP address. Baik, saya akan langsung bahas saja tentang IP address. Pada dasarnya, interface atau komputer itu kan dihubungkan ke jaringan untuk berbagi resource. Dihubungkannya itu dengan menggunakan yang namanya interface card. Interface card itu bermacam-macam. Interface card itu bisa menggunakan yang seperti ini, bisa menggunakan interface card yang seperti ini. Ini lebih dikenal dengan interface card atau dengan LAN card atau juga orang menyebutnya dengan Ethernet card. Oke, perhatikan video di depan. Jika menggunakan media kabel atau wifi, maka interface-nya itu Kedengaran nggak? tetapi dia menggunakan akses point. Dengar ya, jangan berisik biar ininya kedengeran suaranya. Gelombang radio, akses point, wireless line, atau interface card seperti ini, untuk berkomunikasi satu dengan lain, maka dibutuhkan sebuah alamat. Sama seperti kita, rumah kita untuk berkomunikasi supaya bisa kita dikirimi data, dikirimi, diidentifikasi. Nah, berdasarkan tayangan video tadi, IP address itu apa? Diibaratkan sebagai apa?
sebagai alamat, ya, alamat dari interface yang terhubung ke perangkat jaringan komputer. Nah, jadi IP address ini bukan alamat komputer, tapi alamat interface yang terhubung ke jaringan komputer. Nah, misalkan di sini ada port apa nih? Port RJ45 misalkan, ini punya IP address tersendiri. Kemudian ini ada port VGA video, ini juga mempunyai IP address tersendiri. Jadi satu komputer itu bisa memiliki lebih dari satu IP address, ya. Nah, kita lanjut. komputer yang lain, maka ditentukan sebuah alamat IP address namanya. Jadi IP address kalau dilihat dari pengertiannya adalah label numerik yang ditetapkan setiap interface di perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Nah, di sini ada kata-kata setiap interface, berarti interface-nya itu tidak hanya seperti ini, tidak hanya angka, tidak hanya menggunakan basic, tidak hanya menggunakan yang integrated, menggunakan wifi. Nah, kalau ada kata-kata Tuh, perhatikan yuk, jangan main-main yang itu, jangan dimainin ya. Fokus aja ke depan. itu adalah alamat IP address. Jadi sekali lagi alamat atau label numerik yang ditetapkan pada setiap interface. IP address itu apa? Ya, angka numerik ya, yang ditetapkan untuk setiap interface. Di perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Selanjutnya, apa sebenarnya fungsi IP address? Oke, kita next. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini video yang kedua, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di sini cara menentukan IP address pada komputer kita. Ya, tolong perhatikan biar kaliannya paham. Gimana sih cara menentukan angka IP address? IP address kan ditentukan oleh angka kan? Gimana tuh susunannya? Perhatikan ya. Nah, ini dia angka-angka IP address-nya. Ditentukan oleh angka-angka seperti ini. Nah, oke. Nah, itu dia tadi video. Kita sudah menyaksikan dua video tentang IP address dan cara menentukan alamat pada IP address. Siapa yang bisa menyimpulkan tayangan video tadi? Oke. Siapa namanya? Risma. Ya, Risma. Apa kesimpulan yang bisa diambil dari tayangan video tadi?
Satu komputer bisa memiliki lebih dari satu alamat IP address. IP address yaitu alamat pada setiap interface di perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Fungsi IP address yaitu satu sebagai identitas host atau identifikasi antar muka jaringan, dua sebagai pengalamatan lokasi atau alamat server. Berdasarkan cakupannya dibagi menjadi dua bagian. Satu, IP public dapat diakses melalui jaringan internet langsung, relatif lebih mahal, dimiliki oleh segala perangkat yang diperuntukkan. Khayalak umum seperti server website, server email, dan router Wi-Fi. IP private digunakan untuk komunikasi jaringan lokal dan tidak terhubung langsung ke internet. Versi IP address yaitu 2. IPv4 memiliki panjang angka 32 bit, IPv6 memiliki panjang angka 128 bit. Oke. Tepuk tangan buat teman kalian yang sudah menyimpulkan. Oke, cukup. Jangan banyak-banyak. Nah, ini cara kerja IP address tadi udah dijelasin ya pada video. Nah, di sini jenis-jenis IP address itu ada dua macam, yaitu IPv4 dan IPv6. Nah, jadi IPv6 itu adalah versi terbaru dari IPv4. Nah, kemudian IP address konsumen dibagi ke dalam 4 jenis. Ada IP private, IP public, IP dinamis, dan statis. Kemudian ada dua jenis IP address website, yaitu share, artinya bersama-sama atau bisa digunakan bersama, dan dedicated atau khusus. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang diberikan izin untuk mengakses. Oke, pembelajaran kita pada hari ini udah selesai. Dari pembelajaran kita pada hari ini, coba simpulkan. Oke, sebutkan nama. Nama siapa? Ricky Bayhaki. Pada pembelajaran hari ini yang dipelajari yaitu 1. Pengertian jaringan komputer, yaitu sistem jaringan yang membantu komputer untuk saling berinteraksi. 2. Topologi jaringan, yaitu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih. Jenis-jenis topologi bus, star, ring, mus, tree, hybrid. 3. Jenis-jenis jaringan yaitu LAN, MAN, WAN, PAN, CAN, SAN, VPN. 4. Manfaat jaringan untuk berbagi perangkat keras, berbagi program atau data, mendukung kecepatan komunikasi, memudahkan akses informasi. 5. Komponen jaringan komputer yaitu komputer server, komputer client, kabel koaksial, kabel UTV, fiber optik, switch, konektor, bridge, hub, access point, modem, router, repeater, network char. 6. Media transmisi adalah saluran antara pemancar dan penerima data. 7. IP address adalah alamat protokol internet yang mengidentifikasi segala perangkat yang terhubung ke jaringan. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Ricky. Nah, di sini kalian nanti akan mengerjakan LKPD. Ini nanti Ibu bagikan ya per kelompok. Kelompok 1 Lukman Hakim. Kelompok 1 di mana?
Lukman Hakim, Muhammad Fikri, Siti Fadilah, Winda Yulastri, Kudrotul Maulana. Sebelah mana duduknya? Sini ya. Oke. Ini kelompok 1. Ini nanti diisi ya. Ini nama kelompok 1. Nama anggotanya siapa aja. Kemudian di sini kan di LKPD-nya ada 6 tugas. Jadi kelompok 1 mengerjakan tugas ke 1, kelompok 2 mengerjakan tugas 2 ya. Jadi kalian hanya mengerjakan tugas ke 1 saja. Ini silakan diisi ya. Selanjutnya kelompok 2 yaitu Ahmad Tadarus, Alan Maulana, Erlin, Kesya, dan Muhammad Ridho. Ada di mana duduknya? Oke. Kelompok 3 itu ya. Kelompok 2 Abdul Aziz, maaf. Abdul Aziz, Faujan, Sukiah, Rismayati, Rizky Hidayatullah. Gimana? Kok beda? Oh. Rifani kelompok berapa? Kelompok 3 Tadarus, Maulana, Erlin, Kesya. Kelompok 3 kerjakan tugas ketiga ya. Ini diisi nama kelompok anggota kelompoknya. Kelompok 4 Andika, Angga. Mana? Kelompok 4 kerjakan tugas keempat. Tugas keempat ya. Ini diisi nama anggota kelompoknya. Mana pulpennya mana? Ya, isi ya. Kelompok 5 Gugun Gunawan dan kawan-kawan. Nah, ini kerjakan tugas kelima. Itu diisi ya nama anggota kelompoknya siapa aja. Kemudian kelompok 6 ada Hojali, Nabil, Rifani. Di mana duduknya? Oh, kepisah. Oh, ini sudah. Ini diisi ya. Ini anggota kelompoknya siapa aja. Kemudian kalian isi ini tugas ke-6. Ya, mana alat tulisnya mana? Pulpennya mana? Nah, ini ya. Nah, untuk mengerjakan LKPD kalian boleh mencari sumber lain. Misalnya dari buku pelajaran IK atau dari internet, dari jurnal, dari YouTube. Boleh ya, silakan. Ya, Ibu kasih waktu berapa bisanya? 30 menit cukup? Cukup ya, ya udah. Silakan. 20 menit Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakan LKPD. Nanti yang sudah siap presentasikan ya di depan. Nah, bisa juga kalian melihat di bahan ajar. Nah, ya untuk mengisi. Boleh dari bahan bahan pembelajaran yang Ibu kirim ke grup. Boleh kalian cari dari internet, dari YouTube, dari jurnal, buku. Silahkan ya. Mana? Kenapa itu ditali-tali gitu? Biar nggak hilang. Nggak hilang. Ini kelompok 2 ya? Kelompok 3 ini. Kelompok 3 ya. 3 kerjakan tugasnya. Mana? Siap. Tugas ketiga mana? Buka. Oh, ini kelompok 4 kalian? 4. Ini yang nanya. Ini yang Iya, kalian ya jawab ini soal nomor 4-nya. Nanti dipresentasikan. Mana? Ada kesulitan? Mana LKPD-nya? Dibuka. Ayo, diisi. Ini kelompok 5.
kalian kerjakan yang nomor 5 aja, yang tugas kelima. Mana? Nah, ini tentang masalah IP address nih. Cari searching masalahnya apa aja sih pada IP address, solusinya apa. Nah. Ada yang sudah siap? Oke, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Yo, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Dibuka dulu. Salam, kemudian perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang IP address. Perkenalkan, nama saya Erlin. Nama saya Cesya. Nama saya Umaidi. Baiklah. Media transisi fisik, kabel twist, pair atau dua macam, UTP dan STP, kabel coaxial. Fungsi UTP digunakan untuk telepon, STP digunakan untuk Ethernet, banyak digunakan pada TV kabel dan jaringan. Media transisi non-fisik, gelombang radio, gelombang mikro. Fungsi mendistribusikan sinyal radio melalui udara dalam jarak jauh. Digunakan pada daerah berfrekuensi tinggi. Kabel fiber optik digunakan untuk transmisi data dalam jumlah besar. Stripline digunakan untuk menghubungkan piranti elektronik yang berjarak dekat. Microstripline digunakan untuk bekerja pada daerah frekuensi gelombang mikro. Stripline dengan untuk menghubungkan piranti elektronik yang bergerak dapat. Microstripline digunakan untuk pekerjaan pada daerah frekuensi gelombang mikro. Udah, Bu. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, kasih mic-nya. Apa bedanya gelombang radio dengan gelombang mikro? Silakan jawab, Medi. Gelombang mikro adalah subkelas gelombang radio. Gelombang radio memiliki frekuensi dari 300 GHz dan 3 kHz, sedangkan gelombang mikro mempunyai frekuensi antara 300 GHz dan MHz sampai 300 MHz. Gelombang radio mempunyai kemampuan komunikasi jarak jauh, sedangkan segala gelombang mikro tidak dapat jarak jauh. Gimana, cukup jelas jawabannya? Cukup jelas enggak? Ada yang bertanya lagi? Terima kasih dari kelompok saya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, bagus sekali ya kelompok 3. Tadi cuma kurang aja, kurang volumenya kurang besar aja ya. Tapi untuk pemaparannya sudah bagus dan kekompakannya juga sudah bagus. Kemudian kelompok berapa lagi yang mau presentasi? Kelompok? Ya, kelompok 4, silakan. Oke, dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dari soal tadi, ya, hasil diskusi dari kami. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Angga Sulistiabudi. Perkenalkan, nama saya Romi Alwan Nabil. Perkenalkan, nama saya Andika. Dan kami akan menjawab bagaimana media transmisi non-fisik bekerja, yaitu media transmisi non-fisik bekerja dengan mengandalkan gelombang elektromagnetik dan tidak memerlukan media fisik untuk transmisi sinyal data. Udah? Ada yang mau ditanyakan? Apa yang dimaksud dengan nama Miranur Alia? Apa yang dimaksud dengan transmisi? Transmisi adalah sebuah pemancar telekomunikasi yang bertujuan untuk memancarkan sinyal radio frekuensi yang membawa sinyal informasi sehingga dapat diterima oleh pesawat penerima atau receiver. Ya, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok 4. Nah, untuk kelompok yang belum presentasi nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, tolong dipersiapkan. Kemudian ini ada soal post test yang harus kalian kerjakan. Ini linknya sudah Ibu kirim ke grup WhatsApp, silahkan diakses. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit buat mengerjakan soal post test. Ada 10 soal pilihan ganda. Ayo, diakses mana? Boleh buka handphone kalian. 10 menit ya. Mana, bisa gak? Apa ada yang menemukan kesulitan mengakses? Enggak, Bu. Oke, diisi nama dan kelasnya. Kemudian dipilih salah satu jawaban yang paling tepat. Lalu kirim. Oke, sudah. Waktunya sudah habis, cukup ya. Silakan dikirim jawabannya. Oke, alhamdulillah pertemuan kita hari ini sudah selesai. Nah, setelah kalian mempelajari materi jaringan komputer ini, apa yang kalian ketahui sekarang? Apakah pengetahuan kalian bertambah atau tidak? Kalian seneng nggak belajar tentang jaringan komputer? Seneng ya? Nah, kalau kalian senang, oleh karena itu kalian perdalam lagi pengetahuan kalian mengenai jaringan komputer dan internet. Silahkan cari sumber-sumber lainnya biar kemampuan atau pengetahuan kalian bertambah. Oke. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian ya, apalagi di musim hujan seperti ini. Badan cepat atau mudah sakit, oleh karena itu kalian harus menjaga kesehatan. Oke, jangan lupa ya, pertemuan berikutnya semuanya memakai masker, oke? Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yo, beri tepuk tangan buat kita semua.